Halo teman-teman, di sini aku akan bahas tentang pentingnya pendidikan IPS SD. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan IPS SD 2. Tonton videonya sampai habis ya. Mata kuliah pendidikan IPS SD 2 ini membahas tentang bagaimana cara guru dalam menyampaikan konsep-konsep yang ada di dalam mata pelajaran IPS pada jenjang SD. Salah satunya yaitu membahas tentang pendekatan dan metode dalam pembelajaran IPS SD. Pembelajaran IPS memberikan pemahaman kepada siswa mengenai ilmu sosial, baik itu tentang bersosial antar masyarakat, budaya, sejarah, geografi, dan sebagainya. Sehingga dalam pembelajaran IPS juga dibutuhkan pendekatan pembelajaran yang inovatif, yang mampu mengembangkan potensi setiap siswanya agar siswa mampu menyeimbangkan dalam segala hal bentuk perubahan. Dikutip dari anurac.id, 2018, pendekatan pembelajaran adalah sudut pandang atau cara pandang yang digunakan oleh guru atau sumber belajar dalam menyelenggarakan proses pembelajarannya. Nah, pendekatan belajar akan mempengaruhi kualitas proses pembelajaran. Adapun berbagai jenis pendekatan dalam pembelajaran IPS, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pendekatan sains teknologi masyarakat atau yang disingkat dengan STM. Ada juga pendekatan Expanded Environment Learning Approach, dan juga ada pendekatan kooperatif serta pendekatan inquiry. Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan dalam pembelajaran IPS yaitu pendekatan STM atau Sains Teknologi Masyarakat. Pendekatan ini memberikan makna terhadap pembelajaran IPS. Karena apa? Karena pembelajaran IPS ini berkaitan dengan kehidupan siswa atau manusia sehari-harinya. Sehingga perlu dikembangkan pembelajaran yang sesuai dengan realita kehidupan peserta didik. Menurut Arif Ahmad tahun 2008, Sains Teknologi Masyarakat atau STM ini merupakan pendekatan terpadu antara sains, teknologi, dan isu yang ada di masyarakat. Adapun tujuan dari pendekatan STM ini adalah untuk menghasilkan peserta didik yang cukup memiliki bekal pengetahuan sehingga mampu mengambil keputusan penting tentang masalah-masalah dalam masyarakat serta mengambil tindakan sehubungan dengan keputusan yang telah diambilnya. Contohnya tentang geografi. Siswa akan menggunakan salah satu aplikasi yang ada di Android yaitu Google Maps untuk mencari satu wilayah yang ada di Indonesia maupun dunia tanpa harus melihat lagi atlas atau peta yang ada di sekolah. Jadi siswa dapat merasakan langsung pembelajaran teknologi yang ada di masyarakat. Selanjutnya itu pendekatan Expand Environment Learning Approach. Menurut Utamite Wijayanti DKK pada tahun 2023 dalam jurnalnya, karakteristik IPS juga terletak pada pengembangan materinya yang menggunakan pendekatan Expanding Community Approach atau ECI, yakni mulai dari lingkungan masyarakat yang sangat sempit atau terdekat menuju pada lingkungan masyarakat yang lebih luas lagi. Misalnya diawali dengan lingkungan keluarga atau kampung. Selanjutnya akan melebar dan meluas yaitu sekolah, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, negara, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu pendekatan kooperatif. Kooperatif menurut Langdon tahun 1994 yaitu para siswa harus memiliki persepsi bahwa mereka tenggelam atau berenang bersama. Artinya, para siswa ini harus memiliki tanggung jawab terhadap siswa atau peserta didik lain yang ada di dalam kelompoknya. Selain tanggung jawab terhadap diri sendiri dalam mempelajari materi yang dihadapi, para siswa ini harus berpandangan bahwa mereka semua memiliki tujuan yang sama. Pembelajaran kooperatif ini merupakan strategi belajar dengan sejumlah siswa ini dibagi menjadi beberapa kelompok kecil yang tingkat kemampuannya itu berbeda-beda. Dalam menyelesaikan tugas kelompoknya, setiap siswa ini atau anggota kelompok harus saling bekerja sama dan saling membantu untuk memahami materi pelajaran yang diberikan oleh guru. Dalam pembelajaran kooperatif akan dikatakan berhasil jika semua siswa menguasai materi pelajaran, dan belajar akan dikatakan belum selesai jika salah satu teman dalam kelompok belum menguasai bahan pelajaran tersebut.
Untuk yang terakhir yaitu pendekatan inquiry. Menurut Haryadi A dan Cahyani A dalam Daryanto 2018, mengutip, inquiry atau penemuan merupakan satu langkah yang menghendaki siswa menggabungkan proses-proses dan pengetahuan ilmiah saat mereka menggunakan penalaran ilmiah dan pemikiran kritis untuk mengembangkan pemahaman mereka. Nah, artinya pendekatan inquiry ini akan mengajak siswa untuk belajar secara langsung dengan cara mengaitkan materi pembelajaran yang telah diajarkan dengan kejadian langsung yang pernah dialami oleh siswa. Penggunaan pendekatan ini bisa meningkatkan keaktifan belajar siswa karena siswa akan merasa tertarik dengan berbagai sintak yang ada di setiap pembelajaran yang digunakan, dan siswa lebih bersemangat untuk mengemukakan pendapat juga bertanya yang belum dipahaminya. Keempat pendekatan ini sama bagusnya untuk pembelajaran IPS SD. Untuk penerapannya itu akan disesuaikan dengan karakteristik si anak. Untuk mengenalkan konsep-konsep yang ada dalam pembelajaran IPS, dibutuhkan metode-metode yang pas untuk pembelajaran IPS ini, agar pembelajaran IPS ini lebih bermakna dan juga menyenangkan. Yang pertama itu ada metode crossword puzzle. Menurut Permana S dan Cynthia NI tahun 2021, dalam jurnalnya, metode menggunakan teka-teki silang dalam pembelajaran memiliki dua konsekuensi. Yang pertama, guru dituntut untuk kreatif dalam membuat model teka-teki silang atau TTS. Berikut pertanyaan-pertanyaan mendatar dan menurun agar saling terkoneksi antar satu jawaban. Kedua, siswa dituntut untuk mengetahui banyak mengenai informasi materi yang menjadi fokus pertanyaan. Selanjutnya yaitu metode karya wisata. Metode ini merupakan suatu kegiatan belajar mengajar di mana nanti siswa akan dibawa ke suatu objek di luar kelas untuk mempelajari suatu masalah yang berhubungan dengan materi yang dipelajari. Yang ketiga yaitu role playing atau bermain peran. Metode ini adalah sebuah proses belajar melalui bermain peran yang dapat mengembangkan pemahaman dan identifikasi terhadap nilai. Siswa dalam bermain peran akan menempatkan diri pada posisi orang lain. Ia juga akan menghayati peran tersebut, juga akan memahami apa saja yang telah dilakukan orang tersebut. Dalam bermain peran, siswa dituntut untuk berkualitas yang diharapkan mampu menghayati posisi yang diinginkannya. Yang keempat yaitu ada diskusi kelompok. Metode diskusi kelompok ini dapat diartikan sebagai format belajar mengajar yang menitik beratkan kepada interaksi antar anggota yang satu dengan anggota yang lain dalam satu kelompok guna menyelesaikan tugas-tugas secara bersama-sama. Yang kelima ada metode sosial drama. Drama sosial ini merupakan bermain peran yang berhubungan dengan isu sosial yang ada di masyarakat. Dengan istilah interpersonal conflict, drama sosial ini hanya membatasi diri daripada permasalahan yang berkenaan dengan aspek sosial masyarakat. Sosial drama ini lebih ke sikap apa yang harus dilakukan dalam menyikapi isu-isu sosial yang ada di masyarakat. Dan yang terakhir adalah metode tanya-jawab. Metode tanya-jawab adalah sebagai format interaksi antara guru dan juga siswa melalui kegiatan bertanya yang dilakukan oleh guru untuk mendapatkan respon lisan, hingga dapat menumbuhkan pengetahuan baru pada diri siswa. Nah, itu tadi metode-metode yang dapat diterapkan oleh seorang guru dalam menyampaikan pembelajaran atau materi IPS SD. Selanjutnya yaitu seberapa penting sih pendidikan IPS untuk mahasiswa PGSD. Tujuan dari pembelajaran IPS adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik dan juga memahami konsep dasar dari ilmu-ilmu sosial yang kemudian dapat memecahkan masalah-masalah sosial baik yang berhubungan dengan dirinya sendiri maupun dengan masyarakat. Mahasiswa PGSD, pendidikan guru sekolah dasar, sebagai calon guru SD penting sekali untuk mempelajari pendidikan IPS SD. Kenapa? Karena pendidikan IPS SD ini menjadi bekal bagi mereka untuk mengajarkan pemahaman tentang sejarah, geografi, ekonomi, dan masyarakat yang menjadi landasan untuk mengajar siswa SD tentang dunia di sekitar mereka. Karena guru menjadi faktor keberhasilan dari tujuan pembelajaran IPS tadi.
Nah, sekarang sudah terjawab ya, kenapa mahasiswa PGSD itu penting sekali untuk mempelajari pendidikan IPS SD. Selanjutnya yaitu contoh penerapan pendidikan IPS SD di bidang pendidikan. Nah, berikut ini adalah contoh penerapan pendidikan IPS di tingkat SD. Adalah dengan mengintegrasikan pembelajaran sejarah, geografi, ekonomi, dan sosial budaya ke dalam kurikulum. Contohnya sejarah. Siswa akan mempelajari tentang detik-detik kemerdekaan Indonesia beserta para tokoh-tokoh penting pada saat itu. Kedua, tentang geografis. Siswa akan mempelajari tentang letak wilayah, sumber daya alam, dan lainnya. Yang ketiga, tentang ekonomi. Siswa akan mengenal mata uang, mata pencaharian setiap wilayah, dan yang lainnya. Itu tadi contoh penerapan pendidikan IPS di bidang pendidikan. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat ya. See you.